Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya bersama Bapak Sumaryadi, SPDMM, selaku Kepala SMKN 1 Singosari. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada beliau. Bagaimana kabarnya Bapak Sumaryadi? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Ini ingin bertanya Pak, beberapa hal tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, selama ini bagaimana Bapak Sumaryadi dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika ini kita ketahui bersama mengandung dua situasi yang dimungkinkan sama-sama benar, Pak. Kemudian kalau bujukan moral sudah bisa dipastikan satu situasi benar, satu situasi salah. Misalkan ada siswa sering tidak masuk, kemudian orang tuanya memberi hadiah atau memberi pemberian kepada sekolah supaya nilainya menjadi baik. Nah, itu termasuk yang bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu? Baik, terima kasih. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan seperti pertanyaan Anda, itu sebaiknya kita lihat dulu dari dua sisi. Dari sisi yang berkepentingan, dari sisi dengan lembaga. Jadi kalau yang dari berkepentingan itu, kalau seandainya dia itu bertentangan dengan etika, dengan lingkungan, dengan adab, atau dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, maka itu bisa kita identifikasikan bahwa itu kurang tepat. Kalau seandainya yang berkepentingan itu tidak melanggar aturan sekolah, adab juga baik, saya rasa itu tidak ada masalah. Baik Bapak, lalu dalam pengambilan keputusan, jika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, nah bagaimanakah prosedur atau langkah-langkah yang Bapak ambil? Kalau semuanya benar, benar itu kan relatif ya. Siapa yang menganggap benar, siapa yang menganggap salah. Tapi kayak di sini konotasinya itu dua-duanya benar karena kita menganggap semua itu benar, maka mengambil keputusannya itu adalah dilihat dulu dampaknya apa. Misalkan si A ini benar, si B benar, maka secara prioritas yang berdampak paling kurang negatifnya itu yang kita ambil. Yang berdampak positif itu yang kita dahulukan. Jadi dalam hal ini adalah prioritas daripada dampak apa yang akan kita ambil sikap. Kalau seandainya sudah jelas itu salah itu benar, itu tidak ada masalah, langsung dieksekusi dengan dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tadi yang saya katakan bahwa aturan mainnya di lembaga itu pasti ada, SOP-nya mesti ada. Baik Pak, lalu lanjut ke tantangan Pak di dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira hal apakah ada kendala atau hal sulit apa gitu Pak kira-kira? Kalau tantangan hal sulit itu pasti ada karena kita semua kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada. Yang namanya pengambil kebijakan itu tidak bisa menyenangkan atau membuat senang semua orang. Mesti harus ada yang dikorbankan dalam artian bahwa kebijakan itu adalah terbaik untuk yang umum atau terbaik skalanya lebih besar daripada salah satu tindakan yang lain. Jadi sekali lagi suatu sikap tindakan yang diambil oleh pimpinan itu tidak bisa untuk menyenangkan semua orang, tapi itu harus dilakukan. Ya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak atau dalam pengambilan keputusan itu langsung menyelesaikan di tempat? Nah, itu dilihat permasalahannya, dilihat daripada permasalahan tersebut. Kalau permasalahan tersebut memang bisa diatasi di lapangan, kita tahu ya kita atasi di lapangan. Tetapi kalau seandainya ini menyangkut kebijakan yang lebih dalam lagi, perlu didiskusikan dengan pihak-pihak terkait, berarti kita harus punya schedule untuk menyelesaikan itu. Jadi semuanya tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Baik Pak, kemudian adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang membantu Pak dalam Bapak itu mengambil keputusan? Ya, semua faktor terutama lingkungan ya, teman-teman di lembaga, manajemen,
wali kelas, TO, semuanya ikut membantu dalam hal ini. Tetapi kan tidak semua permasalahannya kita diskusikan dengan semua orang. Jadi sesuai dengan permasalahannya dulu yang kita lihat apa, maka yang linear dengan permasalahan itu adalah manajemen yang mana atau waka yang mana atau TU-nya itu TU yang mana. Kita ketahui TU pun juga ada tugas banyak ya. Jadi untuk mengambil kebijakan itu mesti dibantu sama perangkat-perangkat teman-teman yang ada di sekolah. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Nah, pembelajaran seperti apa yang dipetik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika? Kalau pengambilan dilema etika menurut pengalaman saya itu tidak banyak masalah kok. Yang terpenting adalah sesuatu masalah itu jangan dibiarkan mengambang. Harus ada kejelasan. Sesuatu masalah harus secepatnya diselesaikan. Sebelum menyelesaikan masalah itu harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait sebagai masukan. Ya mereka memang tidak tahu kalau itu adalah bentuk komunikasi kepala sekolah untuk meminta pertimbangan. Mereka tidak merasa. Harapannya itulah yang muncul secara lugas, ikhlas. Di situ muncul dengan sendirinya. Bukan kita ngomong saya minta pendapat, tidak. Jadi kita keliling di tiap jurusan, keliling di tiap tempat. Itu kita diskusikan, kita ngomong. Dari situ kan kita rekam di memori kita, kan kita rekam. Dari situlah nanti kita ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Saya ambil contoh, kalau saya datang ke sana si A momongan, itu tidak sekedar momongan, tetapi saya rekam. Apa masukannya, sehingga rekaman yang ada pada saya itu, rekaman dalam hal ini bukan rekam HP loh ya, ini rekaman di memori saya, sehingga bisa mengambil kebijakan itu tepat sasaran dan tidak banyak merugikan orang lain. Sekali lagi tadi itu yaitu dalam hal mengambil kebijakan kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi kalau dilakukan sebelum melakukan itu maka kita harus punya sumber informasi yang valid. Tidak harus datang panggil ke kantor, tidak. Tugas kepala sekolah keliling ke tempat-tempat itu yang banyak masalah, ya itulah kita angkat untuk solusi penyelesaiannya. Siap, menarik sekali jawaban dari Bapak Sumaryadi. Baik Bapak, demikian interview atau wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak. Terima kasih. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Oke. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.